Halo guys, balik bersama gue di channel Uil nih Meko. Hari ini gue akan pesen anime lagi yang menjadi favorit gue di musim Spring 2024 adalah Hananoi-kun Calls to Love. Jadi di episode kemarin ya bener-bener menurut gue adalah salah satu episode yang bener-bener bagus banget gitu kan, dimana eh, si Hananoi ini bener-bener merayakan ulang tahunnya, yang ulang tahunnya sekaligus ya merayakan ulang tahun yang dirasakan oleh semua orang gitu kan, yaitu di Natal gitu kan, dimana kebetulan si Hotaru ini ulang tahunnya di 25 Desember gitu kan. Jadi makanya di sini selain Hotaru merasa bahwa ya ulang tahunnya tidak begitu spesial, ya emang masih dirayain banyak orang gitu kan, tapi kan dia tidak diperlakukan secara spesial gitu kan. Makanya ketika bertemu, udah kenal lama, bertemu dengan Hananoi, justru hal itu benar-benar dibuat spesial sama Hananoi gitu kan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk memperpanjang masa trialnya gitu kan. Dan gue masih inget banget di episode kemarin, dimana yang paling ikonik itu adalah ketika si Hanakana itu mengucap nasi goreng gitu kan. Wah, itu benar-benar ikonik banget sampai sekarang gitu kan. Jadi makanya di sini kita lihat apakah nanti bakal di-spill hal-hal melokal lagi gitu kan, yang akan disampaikan oleh mereka. Ya tidak perlu gue melanjut episode baru dari Hananoi-kun Call to Love. Let's go. Oke, kita menunggu Bram langsung ke episode 4. Ya, episode 4 dari Hananoi-kun Call to Love. Let's go. Happy New Year. Hmm, Akiomeng. Bisa dibilang double date sini ya kan. Karena di situ kan beda ya ucapannya ya? Ya beda ucapannya tadi. Brengsek banget. Tapi ya sempat nge-freeze sih ya kan. Jadi kayak saking saking dinginnya dia gitu kan, sampai lupa sama temannya sendiri gitu. Nggak cuma jokes sih sebenarnya. Enggak sih, emang 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 Hananui emang sedingin itu sih. Jadi makanya kan dia kayak nggak terlalu peduli banget sama teman sekelasnya gitu kan. Don't you think more. Start to tate, yeah, yeah, I see you. Don't you think more. If I did this now. Don't you tate, yeah, yeah, see you. 君のせい、君のせいさ。Judulnya Kimi no Se gitu. Lagunya yang sama dengan The Piggies.
peganganlah. Ya, ya setting. Oh damn, damn, kena banget. Ya terkadang, terkadang apapun permintaan lu tetaplah berdoa gitu kan, walaupun belum dikabulin gitu. Karena Tuhan itu tidak pernah tidur, men. Ingat itu. Kayaknya lu nggak enjoy deh kayaknya. Iya itu ide-ide aneh. Buset, 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 buset. Kalem bang, kalem bang, kalem bang. Gas. Makanya kita senang bertemu dengannya. Bukannya semakin ku mengingatmu semakin ku melepasmu aja. Itu baru jadi kita. Enggak, emang emang polos, masih belum mengerti tentang cinta emang si Otaru ini. Kayaknya lagi duduk. Oh oke, nolongin nenek. Nolongin nenek-nenek. Hmm. Oke, aku ingin berdua denganmu. Jangan. Enggak, kayaknya emang kayaknya emang emang Hanano ini emang emang orang ini emang agak ansos sih. Tuh kan bener over dia.
harus harus pelan-pelan sih ya taruh kalau harus pelan. Hmm. Dengan peluk ya pasti ya. Bukan, bukan, bukan. Polos banget. Peluk ini yakin gue. Kan bener kan. Wah gacor sih. Enggak, men. Enggak, soalnya soalnya di kamarnya itu soalnya di kamarnya itu gambarnya agak-agak gimana gitu kan. Gue takutnya nih orang agak ngas nih kan, ngeri gue. Ya kan? Dia tuh over banget loh gitu. Emang mungkin caranya dia begitu sih ya. Dah, gitu doang. Kan ini nih kayak ini nih ini nih enggak men ini ini jadi kebiasaan nanti. Ntar kayak nempel gitu kan. Kita lama meluk, lama-lama cium nih, yakin gue. Lama-lama nge-sex nih, bahaya gue. Takut gue. Tapi ya gue penasaran sih bagaimana nanti Hanoi membatasi itu nanti. Ya, Hanoi membatasi itu. Dan gue yakin masih Wataru bakal nolak sih. Semoga ya, semoga semoga ceritanya bisa bagus lah, ceritanya bisa bagus gitu. Soalnya kayak sepasang kekasih yang emang sama-sama saling nggak mengerti gitu kan. Yang satu masih kurang cinta, yang satu terlalu over ya kan. Jadi ini sama-sama ada kurangnya gitu. Oh, karena terbaru nih kartu. Oh, oke, karena terbaru nih. Otaru ya, yang di lihat ya. Oh iya, Otaru bener. Wow, karena terbaru. Jadi ketemu rasa. Nanti ada yang pengen gue komen. Ada yang pengen gue komen sebenarnya soal ya sedikit sedikit kekurangan lah gitu. Nanti ya nanti.
Oh gila sih. Karena aku suka membaca buku. Oke. Mm-mm. Jangan ngomong. Ya, kalau lu bilang ngomong sendiri, dia marah loh. Oke. Mm-mm. Ya, mengerti perasaan satu sama lain gitu kan. Tapi gue penasaran sih nanti ke depan. Ya udah makan, oke. Wah gila loh. Momennya di satu kamar loh kan. Oke. Ya, aku aku saat kamu masih kecil. Uh, lucu. Sebenarnya bukan, bukan sebenarnya bukan membosankan sih, tapi fotonya pasti nggak senyum, yakin gue. Lalu, oh iya, oh kayak trauma ya. Hmm. Mm-mm.
ini makanya gue bilang apa namanya, kurang pekanya untuk memahami. Hmm, aku namanya gitu perasaannya. Jatuhnya bully nggak sih? Iya, terlanjurnya kayak bully nggak sih? Walaupun iseng, dengan kata iseng tuh bully sebenarnya sih. Oh, ya kan, bener kan. Ini mukanya pasti di fotonya tuh murung semua sih. Sama aja. Nah kan, ansos emang. Kadang itu ansos men. Kelihatan udah. Nah itu polos, yang satu polosan, yang satu ansos gitu. Yo cocok dah. Ya berat. Mm-mm. Berat. Pasti berat. Iya. Iya. Berat asal. Ya. Oh, respon responnya begitu lagi. Responnya begitu lagi. Responnya begitu lagi. Jelek banget responnya semua. Enggak, ya, ya, itu yang pengen gue ngomongin sih, ya kan, soal bagaimana mereka membuat membuat ekspresifnya, apa apa adaptasi ini agak kurang menurut gue di episode ini gitu. Tapi ceritanya bagus sih. Habis ya? Oh iya habis bener. Udah 22.40. Ding 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 ding. Da 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 da. Ya jadi episode ini ya kan, mereka tuh punya kesamaan gitu kan. Yang satu ansos, yang satu polos lah gitu kan, atau kikuk ini kan. Jadi benar-benar emang mereka akhirnya saling cerita gitu kan di masa kecil lah gitu. Dan ya, ang- gua anggap itu, kenapa sih Hananoi over itu udah alasannya. Karena ya yang temen akhirnya yang benar-benar deket banget sama Hananoi itu ya si Otaru. Jadi anggapannya Otaru tuh adalah orang paling berharga buat dia. Dia mah di dalam isi hati dia gitu. Orang satu-satunya orang yang benar-benar sayang sama atau peduli sama Hananoi itu ya Hotaru.
Oke, habis. Sepertinya habis. Oke. Jadi gini, singkat aja sih. Tadi kalau gue lihat tadi ekspresinya ini agak kurang. Jadi tadi lu lihat sendiri kan bagaimana tadi Hananoi, ya gue harus akui ya agak-agak kurang ininya untuk ekspresif yang tadi disampaikan gitu kan. Jadi kayak agak gimana gitu kan. Terus untuk karakter desainnya tadi ya maaf ya matanya agak jereng tadi kan. Tadi sempat lihat ada beberapa momen yang membuat gue lihat tadi Hotaru lebih sering sih dengan menggunakan atau bisa bilang ya eh, penggambarannya yang agak jereng gitu kan. Tapi ini bisa dimaklumi sih karena menurut gua semua anime mau pertengahan episode, mau di awal atau mau di akhir itu pasti terjadi gitu. Makanya tadi ketika gue lihat barusan itu kelihatan banget bagaimana Hotaru itu matanya agak jereng. Jadi kayak ini kayak semacam hal yang sudah biasa gitu loh yang terjadi pada episode 3, episode 5, episode 6, episode 7 gitu kan di semua anime menurut gue. Jadi nggak ada yang sempurna dari episode 1 sampai episode 12 gitu. Jadi menurut gua ini suatu hal yang normal aja gitu. Itu sih jadi makanya gue bilang gua tetap gue fair sih, anggap gua walaupun ini ada suatu hal yang bisa dimaklumi, diwajari, dinormalin, tapi ini gue tetap gue masukin sebuah kekurangan gitu kan agar pihak mereka bisa improve lagi kan gitu. Ya mungkin kan mereka kan juga kan tidak bisa kerja sendiri gitu kan, pasti kan kerja dengan studio lain ya kan, kerja sama dengan studio lain gitu kan yang nantinya uh, mereka yang apa bisa dibilang ya studio outsourcing ya kan yang ikut bantu kerja ini juga gitu kan, jadi mereka pun dapat job juga gitu kan, jadi gua rasa itu bisa dimaklumi gitu. Ya itu jadi gua, jadi memang nggak terlalu banyak yang bisa diceritain, tapi memang itu sih jadi intinya mereka nih udah mulai ada kecocokan gitu kan satu sama lain kan, dan akhirnya Kotaro udah mulai merasakan gitu kan cinta itu apa sih gitu, jadi makanya kan sedikit akhirnya ke spill juga gitu kan gitu. Itu sih yang jadi pertanyaannya sih satu sih, nanti bagaimana nanti apa Hana Miko itu bisa terbuka dengan orang lain gitu kan selain Hotaru gitu kan, itu penting jadi untuk menciptakan sebuah hubungan yang lebih sehat gitu kan. Tadi kalau misalkan ceritanya nanti uh, Hotaru mau main sama siapa gitu kan, atau mungkin Hotaru akan lebih pro ke orang tuanya, ya khawatir gue nanti Hananoi itu jadi terlalu over gitu kan, dan akhirnya apa, jadi akhirnya membuat Hananoi jadi di hate gitu kan karena dia yang terlalu over gitu kan, seperti itu. Jadi ya itu let's see nanti bagaimana nanti melihat progres ke depannya seperti apa gitu kan. Dan jadi gue yang subscribe, terus komentar kira-kira anime seperti apa lagi yang kalian ingin notice gue bahas yang mereka suka. Kalau nggak suka tinggal dislike saja dan nyalakan notifikasi agar lu tidak ketinggalan video gue, dan sampai bertemu lagi sama gue selanjutnya dan bye.